Kalau gajian, kalau kita ngomong seputar gajian nih, kan banyak banget yang bilang, oh gajian itu biasa itu cuma numpang lewat Iya, doang ya. iya. Dan siklus gajian itu eh, ketika gajian, oh kita bayar cicilan, tagihan, oh terus habis itu udah nunggu deh gajian berikutnya kapan nih gitu. 29 hari nunggu gajian, Ah, sehari gajian gitu kan ya. Nah, kalau menurut Mas Kemal nih, gimana sih cara keluar dari siklus yang nggak ada hentinya ini dan mungkin gimana nih cara oke. keluar dari siklus Itu ini? pertanyaan bagus sih. Saya yakin mayoritas ya, ya karyawan-karyawan seperti saya dan Teresia juga ibaratnya juga pernah mengalami atau masih mengalami yang gaji nggak kesentuh karena cuma numpang lewat pas gaji masuk gitu ya. Beli ini, beli Iya. itu, bayar itu lah. Mm-mm. Kok udah tinggal dikit gitu ya. Terus ya udah siklusnya apa nunggu lagi nih gajian Mm-mm. bulanan gitu kan. Jadi memang sebenarnya itu bukan Iya. pola yang baik ya dalam perencanaan keuangan ya, Teresia gitu. Mm-mm. Di mana Mm-mm. dalam perencanaan keuangan Mm-mm. itu harus jelas tujuan dan ada namanya alokasi-alokasi gitu ya, ada pos-pos tertentu gitu ya, dalam Mm-mm. pengelolaan pendapatan bulanan kita gitu ya. Uh, Besar Mm-mm. atau kecilnya pengelolaan tersebut gitu ya. Itu pun juga diikuti dengan Mm-mm. satu kedisiplinan ya dan kekonsistenan gitu ya. Jadi walaupun kita sudah Mm-mm. mengalokasikan ya, sudah mengalokasikan Iya. dan sudah membudgetkan gitu, tapi kalau tidak diikuti kedisiplinan Mm-mm. dan kekonsistenan itu pun juga tidak akan berhasil Mm-mm. gitu ya. Jadi Mm-mm. memang alokasi Iya. dan disiplin dan konsisten adalah kunci yang cukup besar dalam kesuksesan kita keluar dari yang tadi siklus tadi itu yang numpang lewat tadi Teresia bilang gitu. Iya. Numpang lewat. Karena setiap gajian pasti godaannya Nah, besar banget ya. Kalau temen ngajak, oh makan enak, kita makan cantik. Atau ada godaan, oh biasa kan ada ya benar. payday sale tuh. Atau misalnya kayak, wah ada cicilan 0%, wah langsung ya berasa momen di saat paling kaya ya. Udah langsung kalau tanpa Benar. perencanaan. Oke, terus tadi Mas Kemal bicara soal alokasi, disiplin, dan konsisten. Nah, kalau untuk Hmm. tips langsungnya nih, tips untuk disiplinnya apa aja nih yang secara praktek teman-teman Ya, oke. bisa praktekkan Disiplinnya gitu? itu lebih ke terkait dari perencanaan dan alokasikan yang sudah kita tetapkan gitu ya. Dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran kita ya sebagai individu. Gitu. Jadi itu terkait kedisiplinannya. Sambil contoh gitu ya. Mungkin Teresa nanya gitu ya. Oke, alokasinya bagaimana nih tiap bulan dari gaji yang kita terima gitu ya. Alokasi sebenarnya tidak ada rumus baku ya terkait alokasi yang ideal gitu ya bagi semua orang gitu ya dalam perencanaan keuangan pribadinya gitu ya. Ada yang bilang rumus 50 30 20, ada yang 30 30 40 gitu ya. Kalau saya sih ya kita fleksibel aja ya gitu ya. Pokoknya kita maksudnya ada lagi yang lebih mendetail sampai mengatur ini buat hura-hura, ini buat kebutuhan gitu ya. Kalau itu kan terlalu panjang. Jadi mungkin kalau saya bisa simpulkan, mungkin kita pakai konsep 3-4-3, 30 40 30 gitu ya. 30 itu ya dialokasikan maksimum 30% untuk membayar cicilan dan hutang-hutang kita ya. Apakah itu jalan ataupun hutang sebelumnya gitu ya. Itu maksimum 40% kita alokasikan untuk kebutuhan hidup kita. Dalam arti kebutuhan hidup kita ya makan, transport gitu ya. Mungkin juga entertainment ataupun hura-hura atau yang trending sekarang itu healingnya gitu ya. Itu terus 30% Ya. lagi itu bisa dialokasikan untuk investasi dan dana darurat gitu Teresia ya. Uh, uh, Misalnya kalau Oke. again ini juga nggak bisa dipukul rata untuk semua orang ya. Kalau orang hutangnya kecil gitu ya ternyata cuma 10%,
Nah, dia bisa mengalokasikan besar untuk investasi ataupun dia bisa mengalokasikan untuk entertainment gitu ya, untuk healing ya, untuk makan-makan cantiknya, whatever it is lah yang bisa dibilang gitu ya. Jadi kan secara garis besar mungkin 30 40 30 maksimum bayar hutang dan cicilan, 40 kebutuhan hidup dalam konteks termasuk senang-senangnya juga ya, dan 30% itu untuk investasi dan dana darurat gitu. Itu dari sisi alokasinya ya, Teresia ya. Nah, kan tadi saya bilang ada unsur kedisiplinannya ya. Nah, disiplinnya ya memang harus stick to that plan gitu ya. Jadi kalau sudah komit gitu ya, 40% apa 30% untuk investasi atau dana darurat, ya harus stick to that plan, to that objective gitu ya. Nggak bisa bulan ini nggak banyak aktivitas, nggak banyak gaul, bisa deh 30% untuk investasi, tapi bulan depan, bulan berikutnya kebanyakan gaul, cuman sisa 10% gitu ya untuk investasi gitu kan, dan dana darurat gitu ya. Jadi makanya kedisiplinan itu cukup penting gitu ya. Dan yang terakhir elemen yang tadi saya juga bilang adalah konsisten. Harus konsisten tiap bulan ya. Bahwa ya kalau menerapkan alokasi pendapatan 30 40 30 ya harus konsisten tiap bulan gitu ya. Jangan satu bulan iya, terus bulan berikutnya enggak, terus iya, terus enggak, ataupun 2 bulan iya, terus sisanya enggak, gitu kan. Itu kan nggak konsisten ya. Jadi kedisiplinan dan konsistensi itu ibaratnya berbarengan gitu ya. Kan dalam perencanaan dan pengalokasian pendapatan, mengelola pendapatan bulanan kita sih, Teresia, gitu. Iya, oke. Jadi kuncinya harus dialokasi, kita Dan harus bikin budgeting dulu ya di awal. Jadi sudah menyisihkan dan budgeting dulu di awal, dan nggak sampai gaji habis baru aduh pusing nih benar kemana aja sekali. gitu. Oke, jadi tadi 30 untuk hutang, 40 untuk kebutuhan, dan tiga puluh lagi untuk investasi dan dana darurat. Tapi ini sesuai kebutuhan Ah, teman-teman masing-masing ya. Iya, sebaik mungkin dan hutang semakin kecil semakin bagus, tapi tiga mantap, puluh itu udah mentok ya benar. Jangan sebagai patokan. 10%. Oke. Mm-mm. Oh, tadi Mas Kemal mention nih soal investasi dan dana darurat. Nih, penasaran nih, kita kulik lagi lebih dalam soal investasi dan dana darurat. Nah, teman-teman pasti pernah nih dengar soal piramida keuangan, di mana kita untuk membangun keuangan itu seperti membangun Ya, fondasi rumah ya. Nah, itu dasarnya itu adalah yang level pertama itu adalah dana darurat dulu nih yang harus terpenuhi. Namun baru ke asuransi, ah, baru ke investasi. Nah, aku pengen nanya nih. Nah, buat Mas Kemal ini seberapa penting sih kita harus penuhin uh, dana darurat dan investasi dulu nih? Dana darurat dan asuransi sebelum kita ke investasi. Atau teman-teman di sini mungkin ada yang nanya, boleh nggak sih kalau aku langsung nih skip ke investasi gitu? oke, Kalau menurut menurut Mas saya Kemal gimana? dana darurat itu sangat penting ya, gitu ya. Kan kita harus ibaratnya mempunyai safety net lah ya, ibaratnya backup pada saat ya di kehidupan ini ada sesuatu yang bersifat emergency gitu ya. Jadi menurut saya itu dana darurat sangat Mm-mm. penting gitu ya. Pastikan bahwa dana darurat itu kita ada ya, dan mudah-mudahan tidak harus dipakai gitu ya, itu harapannya gitu ya. Tapi pada saat Mm-mm. diperlukan kita sudah siap, karena kan pusing kan ya. Misalnya ada satu tidak Mm-mm. baik di kehidupan kita yang memerlukan dana dan sifatnya darurat, kita tidak ada, itu pasti Mm-mm. itu membebani hidup kita sekali ya, itu sangat tidak baik. Jadi darurat itu Iya. sangat penting menurut saya ya. Banyak kalau kita lihat dari perencanaan keuangan, banyak rata-rata bilang dana daruratnya itu seberapa besar ya. Dana darurat itu rata-rata dibilang Mm-mm. 6 kali dari pengeluaran kita dalam 1 bulan ya. Sambil contoh ya, misalnya seseorang pekerja baru mulai kerja misalnya,
belum ada tanggungan dan yang lain-lain, dia mempunyai pengeluaran kurang lebih 10 juta per bulan. Jadi dana daruratnya tuh yang harus ada dalam liquid asset ya, liquid asset itu 6 kalinya, yaitu sekitar 60 juta gitu ya. Itu penting gitu ya. Nah tadi menarik sih yang Teresia bilang, kita masuk ke berikutnya asuransi dan investasi gitu ya. Sekarang ini kan ya kita tahu banyak yang menawarkan produk asuransi dibarengi dengan investasi gitu ya. Pada prinsipnya sih kalau menurut saya ya itu dua hal yang bedakan. Jadi asuransi ya kita ngambil asuransi untuk kebutuhan perlindungan kita gitu ya. Dan investasi kita masuk benar-benar instrumen aset investasi gitu ya. Jadi jangan kita ngambil satu produk yang memberikan asuransi dan investasi karena menurut saya itu kurang optimal gitu ya. Jadi ya kalau memang perlu asuransi sebagai kebutuhan untuk perlindungan, belilah produk asuransi murni gitu ya. Oke, dan kalau untuk unsur investasinya, belilah produk investasi murni gitu. Jadi dua hal yang beda gitu ya. Jadi memang tiga elemen tersebut penting dalam kehidupan semua orang gitu ya. Dana darurat, asuransi sebagai perlindungan diri kita pada saat terjadi resiko, dan investasi adalah digunakan untuk mencapai tujuan finansial kita ke depannya. Karena tanpa investasi hampir bisa dipastikan tujuan finansial kita tuh sulit tercapai ya kalau kita menggunakan metode-metode konvensional ya, hanya menggunakan tabungan, produk-produk perbankan seperti deposito. Jadi begitu, Teresia. Ya, betul. Jadi penting banget ya. Jadi dari fondasinya itu harus dibangun dulu. Jadi just in case ada emergency yang kita nggak tahu besok akan terjadi apa, misalnya mobil kita butuh servis atau apa gitu ya. Jadi kita nggak usah mengganggu pos-pos finansial kita lainnya gitu ya. Oke. Kalau tadi Mas Kemal soal dana darurat nih, kalau dana darurat mungkin tadi kan katanya 6 kali ya, 6 kali pengeluaran bulanan. Nah itu, nah kira-kira kalau misalnya untuk teman-teman nih, misalnya udah terkumpul atau belum terkumpulkan, kira-kira di mana sih sebaiknya kita simpan dana darurat kita gitu? Apakah lebih optimal kalau kita cash aja, karena kan harus liquid ya, atau kita simpan di reksadana nih sebagian? Gitu. Bagus ya. Tadi kan saya bilang memang dana darurat itu yang sifatnya liquid asset ya. Kalau kita ngomongin liquid itu kan seberapa cepat aset tersebut bisa kita konversikan ke cash kan ya. Ibaratnya itu kan kalau kita liquidity ya gitu. Jadi untuk dana darurat ya, kami sarankan gitu ya bahwa jangan taruh di cash ya. Karena kalau kita taruh di cash potensial return-nya itu terbatas ya. Ya paling kita bisa cuma taruh di tabungan yang bunga yang potensinya tidak seberapa, deposito pun juga tidak seberapa gitu ya, dan malah deposito pun ada jangka waktu gitu ya, sebulan, 3-6 bulan dan seterusnya gitu. Dan pada saat kita memerlukan dana tersebut ya, dan sebelum jatuh tempo kalau kita ngomongin deposito itu pasti ada penaltinya, apakah itu bunganya tidak dibayarkan ataupun mungkin ada penalti-penalti lain gitu ya. Nah oleh karena itu sekarang ini kan banyak instrumen investasi yang bisa memberikan likuiditas yang cukup tinggi, yaitu salah satunya adalah reksadana. Nah reksadana sendiri itu kan berbagai macam tipe gitu ya. Nah di dana ini ada reksadana dengan aset kelas pasar uang ya, yang memberikan likuiditas cukup sangat tinggi gitu. Di samping likuiditas yang tinggi ya, reksadana pasar uang memberikan potensial return yang bisa dibilang di atas deposito, jauh di atas deposito gitu. Jadi kebutuhan likuiditasnya tercapai ya, kebutuhan returnnya pun juga optimal, Teresia. Jadi makanya tadi saya masukin di reksadana, jangan di ya. Jadi uang kita disimpan di tempat yang kita juga nggak tergerus oleh inflasi ya kalau kita simpan lama gitu.
Wah, tadi menarik banget nih. Mas Kemal bilang kalau untuk RDPU Ya, itu returnnya menarik ya. Boleh nih bocoran nih mungkin. Kalau misalnya teman-teman nih di sini lagi mungkin lagi belum mengalokasikan nih dana daruratnya ke reksadana. Nah, untuk Mas Kemal mungkin ada kira-kira reksadana mana nih yang cocok untuk dana darurat, atau kalau mau investasi juga reksadana mana yang cocok nih kalau oke, dari Star benar. Asset Management? Bagian pertanyaan yang bagus, ya, Teresia. Oke, kita masuk ke dana darurat dulu ya. Jadi dana darurat itu kita idealnya pingin yang liquidity-nya tinggi dan potential return-nya juga optimal ya, gitu ya. Nah, kebetulan salah satu flagship fund di Star Asset Management ya, kita mempunyai reksadana di aset kelas pasar uang, yaitu reksadana Star Money Market gitu ya. Star Money Market ini adalah reksadana pasar uang yang bisa digunakan sebagai penempatan untuk dana darurat, Teresia. Nah, apa keuntungannya? Ya, kita membahas liquidity-nya dulu ya. Liquidity-nya itu sangat tinggi dalam arti apa? Ya, dana ini bisa cair ke rekening nasabah ya dalam hitungan T+1. Jadi saya ambil contoh ya, misalnya sekarang ini hari Senin misal gitu ya, ada kebutuhan Wah, dana tunai gitu ya. Jadi kirim instruksi untuk pencairan reksadana pasar uang Star Money Market, besok dananya sudah masuk ke rekening.